Welcome home bersama kami Joe and Laura. Di sini kita akan mereview film-film terkini, terupdate, dan kita akan review untuk kalian. Oke, jadi hari ini kita mereview film apa? Teman Tapi Menikah 2. Oke, jadi sebentar lagi kita akan melihat cuplikannya. Kita lihat bareng-bareng, kemudian nanti setelah itu kita akan review kupas satu per satu. Alright, Let's check it out. check it out. Pertama kali ketemu dia biasa aja. Pertama kali kenalan ya. Ini ada Tapi setelah satu Flashback itu ke perpisahan, belakang, aku baru ke sadar depan, hubungan ini gak flash biasa. forward. Mau nangis. Enggak tuh. Selama ini gue suka sama dia. Oh iya iya. Udah 14 tahun. Mengingat Cewek itu lucu. Lu mau gak? Lu nikahin sahabat lu sendiri. Oke. Ini waktu menikah ya. Lu ya 14 tahun friendzonin gue. Ingat, Pinter juga nih yang bikin film. Soalnya kirain yang serunya itu bagian kita sahabatan. sebelum nikah kan, di mana-mana. Harusnya saling percaya kan. Ini waktu di hotel ya. Ya lagi honeymoon. Gak sekarang juga kali toh. Pede banget tuh. Ada Iya, keanehan. sahabat sendiri. Kita kan baru nikah. Mas saudara. Gak mungkin lah. Nah ini adalah kehidupan dia. Kita itu udah sering Welcome ngerasain kayak to gini, Cip. Temen rasa pacaran, Jungle. pacar rasa temen. Tapi kenapa sekarang jadi istri rasa serigala sih? Itu apa? Nah ini Beda banget lah antara Iya, berbeda Bisa gak sih bangunin suaminya banyak dikit? tabaran pernikahan. Setiap kali lo lihat gua enek, lemes, emosi, lo pikir gua gak berusaha nahan. Lu tuh sekarang lagi nyerah aja sama diri lu sendiri, tau gak? Gue tau lu kuat kok. Kadang sedih, kadang senang, Terus kadang-kadang rencana-rencana kita gimana, Cip? Tolong bisa diem dikit gak sih, lo bikin gua makin menikah dua. Kamu kita udah siap belum sih jadi orang tua? Aduh, badan mami udah full banget nih. Oke, jadi itu adalah sepenggal sepenggal cuplikan dari Teman Tapi Menikah. Oke, mungkin yang nonton ini juga pasti ada nih yang dulunya teman tapi menikah. Bisa Ya kan? jadi, bisa jadi. Pasti ada. Pasti ada yang lagi nonton. Nah, tolong yang nonton itu tolong subscribe ya. Klik lonceng. Klik lonceng dan like, share, semuanya aja lah pokoknya ya. Pencetin kecuali unlike ya. Ya. Oke, jadi Jadi setelah papi dulu. kita nonton ya, Hmm. Papi Jo dulu nih yang komentar nih ya kan. Kita sebagai suami coba komentar dulu. Pertama kita review adalah kita komentari mengenai artis dan aktor ya. Di sini Aktor and actress. sini menurut saya ada penggantian pemain, tapi entah mengapa dalam film ini saya lebih suka malah karena lebih mirip sama tokoh. Sepintas ya? Ya, sepintas somehow mirip sekali dengan tokoh yang diceritakan. Itu pertama. Kedua, dari actingnya itu udah bagus. Saya salut dengan acting dia waktu di Bumi dan Langit ya. Manusia. Manusia dan Bumi. Bumi dan manusia. Bumi dan Manusia. Bumi dan Manusia, di film itu juga dia actingnya oke menurut saya. Tapi di sini juga dia mengulang lagi, penjiwaannya sih oke. Oke, ini kita bahas nih bukan secara pro ya. Kita bukan judges, kita bukannya pro dalam hal mengkomentari, tapi ini dari Hati. dari penonton awam lah, penonton biasa banget gitu yang cupu lah gitu kan, yang cuma tahu nonton menikmati. Nah, ini mewakili kalian semua lah ya. Oke, itu ya menurut saya. Dan kalau peran laki-lakinya itu udah sering saya lihat sih di film-film, jadi nggak diragukan lagi. Oke, dari Moms Laura. Oke.
Kalau dari saya sendiri untuk aktornya si pemeran laki-lakinya ini coba dari para wanita, siapa yang nggak suka sama pemeran laki-laki? Saya nggak suka. Oh, jelasin pemeran laki-laki. Kayaknya fansnya udah banyak banget kalau si pemeran laki-lakinya ini. Aktornya udah banyak banget lah fansnya. Penjiwaannya oke. Gitu. Untuk di acting ini pun dari yang pertama sampai yang kedua ini benar-benar dapet emang feel-nya gitu. Ya, jadi benar-benar penjiwaannya ketika dia jadi sahabatnya pun oke, sampai dia sudah jadi suaminya pun dapat ya, cemburu-cemburu terselubung ya kan. Gitu. Pokoknya oke lah, tidak diragukan lagi untuk soal actingnya. Dan karakternya memang dapat untuk dia gitu. Dia bisa inilah. Sama berarti ya, kita bersama ya, kita nggak ada ini ya perbedaan dalam hal ini ya. Oke, siap. Untuk aktrisnya itu saya sudah lihat beberapa filmnya dia, memang bisa dibilang dia ini adalah pendatang baru gitu. Tapi newcomer ya. Iya, untuk film-film layar lebar dia pun bisa menjiwai dengan baik gitu ya. Terutama di Teman Tapi Menikah 2 ini sepertinya penjiwaan dia langsung klop nih sama aktornya gitu ya, sama pemeran laki-lakinya. Jadi dapat banget dua-duanya. Chemistry-nya dapat banget gitu. Itu sih kalau dari Mami untuk soal aktor sama aktrisnya, penjiwaannya seperti itu. Next kita bahas mengenai setting lokasi. Menurut saya sih setting lokasinya tidak begitu banyak variasi ya. Kayak di kamar hotel, terus di kayak pantai ya? Iya. Pantai ya, taman, rumah. Ya menurut saya sih guys, mereka pinter mereka mungkin fokusnya ke dalam penghayatan cerita. Jadi tempatnya dimanapun menurut saya oke lah. Nggak mengurangi sedikit pun makna cerita, bahkan kita tuh terbius dengan permasalahan yang ada, dengan alur ceritanya gitu. Paling gitu sih. Gimana Mam? Nah, kalau dari Mami, ini kan dia ceritanya udah menikah gitu ya. Udah menikah. Jadi kayaknya tuh lebih banyak memang di setting tempatnya itu di rumah gitu. Jadi benar-benar penjiwaan. Dia kan liburan kan? Dia kan nemenin si laki-lakinya. Iya, nah itu ada beberapa di hotel memang. Karena si pemeran laki-lakinya ceritanya suaminya. Tapi hotelnya juga bukan hotel yang kamar doang gitu ya. Iya. Kalau kamar doang kan kayak kamar kos ya. Kayak kamar kos itu tuh ada yang nonton tuh dia ngekos kamar doang 2x3. Kalau ini kan beda. Itu udah tempat nyaman kok ya buat anak-anak kosan. Biasanya belum menikah tuh ya. Belum. Jadi belum tahu nih. Ya masa ketawa-ketawa yang situ ketawa-ketawa tuh semua. Udah ini yang nonton kita ada 1.500 orang. Jangan lupa subscribe ya. Dan setting tempatnya lebih banyak gitu ya, di dalam rumah, terus di kamar hotel, dan memang sudah terakhir sudah mau di masa persalinan, lebih banyak di tempat bersalinnya gitu, karena memang tidak bersalin di rumah sakit, tapi ya kayak di satu tempat memang khusus untuk terapi birth secara normal gitu sih. Terapi burung. Delivery secara normal gitu. Oh ya. Lahiran secara birth ya. Lahir ya, bukan burung loh. Oke. Sekarang dari alur cerita. Menurut saya ini alur ceritanya sih nggak susah dicerna ya. Maksudnya alur ceritanya dia ya dia maju terus gitu. Alur ceritanya tuh kayak ya dia menceritakan bagaimana dia sang artis wanitanya ini
moodnya yang moody ya kan, dia terus aja gitu, dia nggak ada yang kayak alur yang maju mundur gitu, kadang-kadang nggak begitu, kita bingung nih, ini waktu dia waktu oh ya dia waktu kecil, oh ini waktu dia besar, ini waktu dia kecil, enggak gitu, karena cerita waktu kecilnya sudah diceritakan di sebelumnya Teman Tapi Menikah 1. Ini kadang-kadang gitu guys, jadi semacam dua film yang berbeda yang satu kedua tuh digabung dan jadi satu film, itu kita kadang-kadang bingung. Nah ini alurnya enggak, ini alurnya maju terus ya, jadi ya kan? Ya betul. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, terakhir kita akan membahas tentang makna. Maknanya menurut saya sangat dalam ya. Ini karena sebagai suami yang pernah merasakan istri hamil pertama itu, oke guys, menurut gue ini seperti film dokumenter ya, dokumenter untuk mewakili laki-laki pada para ayah dengan anak pertama gitu. Dapat mood-moodnya itu dapat, terus semacam ngalah-ngalahnya kita laki-laki itu dapat, kesel-keselnya kita tuh dapat gitu ya, menggerutunya tuh dapat. Pokoknya yang diperankan ini memang benar-benar kayaknya detailing daripada situasi sebenarnya seperti itu ya. Jadi untuk yang belum pernah, yang maksudnya yang mau ke jenjang pernikahan, mau tahu ya, jangan sukanya doang tahu, dukanya pun harus tahu. Di sini dukanya itu bisa kalian lihat. Ya suka dukanya juga ada sih, sukanya ada, kangen-kangenannya ada, ya pokoknya seperti itu ya, something like that lah ya. Pokoknya itu menurut saya sih maknanya yang terdalam sih itu sih. Gimana menurut dari pihak wanita perempuan, ya, dari sisi perempuan, dari pihak wanita dijajah pria ya. Bukan kebalik ya, pria dijajah wanita. Setuju? Setuju pasti. Kita ngalah ya, sama kayak di film ya, laki selalu ngalah ya. Jadi ini benar-benar memang seperti yang saya rasakan waktu hamil. Jadi memang moodnya berubah. Tapi bedanya di sini kenapa? Di sini itu beda itu karena apa? Perasaannya itu seperti sahabat gitu. Namanya kan dulu temenan ya, dulu gitu temenan, ya. Dulu kan? temenan, tiba-tiba menikah. Rasanya tuh kayaknya agak ada yang beda gitu. Bener, Itulah yang kayaknya membuat jadi canggung gitu kan. Aneh gak sih? Aneh. Nah, itu dia. Oke, sekarang gini, mencium sahabat aneh nggak? Benar-benar sahabat ya. Lu ada tuh yang di situ tuh, Tommy. Itu tuh dia tuh mencium sahabat, padahal pura-pura sahabat lo, tahu kan, gampang cakep jadi sahabat. Nah, akhirnya lu pacarin juga. Ayo gitu. Kalau ini ya memang aslinya gitu. Jadi kerasanya beda kan gitu kan. Ya istilahnya lu ngupil di depan dia juga biasanya aja gitu. Tiba-tiba ini jadi feeling gimana ya? Dan kira-kira ada nggak rasa deg-degannya itu, ada nggak ya? Kita harus tanya langsung nih ke artisnya ini langsung. Bisa, boleh mungkin. Kalau artisnya nonton next time. Enggak, kalau artisnya nonton nih, Siapa komentarin di sini. Jangan lupa subscribe live kita. Siapa Gitu. tahu bisa kita wawancarai ya kan? Bisa wawancarai, kita tuh kepo, ya kan? Kepo. Kalau saya keponya tuh gini. Oh, bukan artisnya, Bi. Apanya? Tokoh utamanya. Itu kan artisnya, maksudnya tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Oh iya bener. Bukan tokoh utama, bukan. Maksudnya adalah tokoh yang diceritakan. Yang diceritakan, ya kan? Itu baru dapet. Nah Dan itu gimana? kalau nonton video ini ya jangan lupa, bisa lah kita interview ya. Boleh kita mention nggak? Gitu ya, jadi menurut Ya kalau menurut saya dari sisi perempuan itu kayak gitu ya. Jadi memang dapat banget feelnya sebagai seorang ibu baru gitu ya. oh bukan kapiten ya? Ibu baru yang udah tahu nih harus berbuat apa, harus ngapain karena baru pertama kali ya. Dan bingung ya, jadi bingung. kayak bingung, terus hormonnya sedang bergejolak. Wah itu pokoknya Meresponnya pun bingung. Berarti kalau nanti hamil kedua nanti nggak gitu ya? bisa Udah jadi berpengalaman ya? Pengalaman tapi akan berbeda anak pertama dan kedua. Oke, setuju kalau ibu. Ya, tapi pasti harusnya dengan pengalaman itu bisa lah ya merem gitu ya. Tapi Iya mungkin, gitu dong. enggak sih. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman atau semuanya yang Males deh kalau gini. mau menikah. Males deh belajar mulu. Udah belajar lagi.
PR nih. Ujian hidup soalnya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau menikah, mungkin menikahi teman atau sahabatnya, kan kita nggak tahu nih. Nah, ini bisa jadi apa ya, panduan lah atau memang pelajaran supaya kalian tuh harus sama-sama Siap gitu loh, ready. Iya, Ya kan? sama-sama saling Jadi nggak kaget pengertian, lagi, oh gue udah nggak nonton kaget. nih di film ini nih. Kalau mood cewek dia yang jadi cowoknya lah ketawa, lu kayak di film ini kita nonton lagi ya. Boleh lah, bisa. Ya kan? Ya, seperti itu sih. Gitu sih. Bagus, Jadi maksudnya ini bermakna mendidik ya, banget. maknanya bagus ya. Jadi film-film kayak gini nih sebenarnya actually gue suka film-film yang action dan kolosal. Tapi semua film gue suka sih, cuma yang paling suka itu. Tapi kalau gue lihat film-film kayak gini nih, sepertinya awalnya tuh kayak, ini apa sih film? Tapi lama-lama Penasaran. kok ini kayak kehidupan gue nih. Gitu. Nanti kalian juga akan begitu. Yang sudah punya anak akan merasa begitu, tapi yang belum akan, masa sih nikah gini? Kalau gitu mikir-mikir lagi deh. Ya janganlah. Menikah itu seru kok, seru. menikah itu adalah salah satu tantangan hidup menurut saya. Kalau kalian nggak suka tantangan, ya nggak seru. Harus gitu loh. Oke. Jadi oke, kita terakhir adalah rekomendasi. Kalau kita sangat merekomendasikan, ya, rekomendasikan ini kepada yang mau nikah, terutama. Ini bermakna banget. Yang sudah menikah pun, ya bisa juga nonton ini sebagai lucu-lucuan gitu. Oh ya, itu kamu tuh Kayak dulu. waktu dulu tuh mau nikah tuh nyuruh gua manjat pohon kelapa, udah tahu kagak ada kelapa di kota, gitu misalkan. Ya kan, misalkan gitu. Kalau gue dulu tuh beliin kelapa muda jam 12 malam. Ya. Bukan, sate padang. Oh, sate padang. Karena Jam gue 12 malam pengen ya? banget sate padang. Jadi gue ngebut sampai motor, sampai lupa bawa helm ya, lupa pakai baju, ngebut. Enggak ya. Ya gitulah pokoknya. Oke. Jadi itu tadi ya yang kita bahas, kita review. Semoga setelah melihat review ini kalian semakin kepo dengan film ini, ya kan? Dan kita akan mereview film-film lain. Dan kita akan tonton dulu. Nah ini kan kita udah tonton nih. Mungkin yang belum sempat nonton waktu di bioskop, dengerin review dari kita, jadi ada sedikit gambaran. Ya, tapi kalaupun kalau sudah menonton dan mungkin ada yang kurang, ya kalian bisa tambah di komen ini misalkan. Oh, kurang nih, misalkan apa harus direview apanya ya. Kita mereview beberapa poin tadi, tapi kalau memang misalkan ada masukan lagi apa yang perlu kita review, tolong kasih komen, jangan lupa ya, dan dukung terus channel yang nggak seberapa ini ya. Jadi semakin seberapa dengan dukungan kalian. Tinggal diklik doang situ tuh subscribe, jadi subscribed gitu. Lonceng, terus bisa share lah untuk yang ini ada film nih, cuplikannya, nonton deh reviewannya si Om Jo dan Tante Laura, ya kan? Berat ya. Papi Jo dan Moms Laura. Oke, jadi itu aja guys, supaya tidak terlalu panjang juga karena memang sudah panjang. Jadi sampai ketemu di film selanjutnya. Dah.